Hai teman Amex, seperti biasa di podcast Ambon Express selalu menghadirkan orang-orang yang penuh inspirasi dan orang-orang tentunya yang mempunyai begitu banyak sebuah kalau dibilang memang ini benar-benar inspirasi dan inspirasi itu juga berawal sebenarnya dari yang namanya mimpi. Oke, kita nggak bermimpi hari ini karena di studio saya hadir tamu saya di podcast Ambon Express hari ini adalah seorang sosok perempuan yang wow luar biasa. Saya tahu sedikitnya saja perjalanan karirnya dia, tetapi yang selebihnya dia akan membukanya di sini, di obrolan bersama kita di sini. Dan ada tamu saya, ini dia Jacqueline Margaret Sahetapi atau JMS. Apa kabar? Halo Mbak Sen, apa kabar? Sehat Bu ya? Sehat. Kalau sehat harus bahagia Bu. Ya, Kalau sehat nggak bisa bahagia percuma. siap. Sehat plus bahagia. Sehat Saya dan ibu, bahagia. sehat dan bahagia. Saya tahu itu. Dan sebelum kita akan ngobrol lebih jauh lagi, Anda bisa nanti like dan subscribe tentunya di bawah ini di obrolan kita hari ini. Baik, eh, Kin, saya biasanya manggil nama aja deh karena saya akrab banget sama kamu. Apa? Eh, Dunia usaha sekarang tidak ada batas. Dunia usaha yang tadinya memang dimiliki oleh laki-laki dan cuma segelintir perempuan yang ada di dalamnya sekarang luar biasa dengan gebrakan yang Anda sendiri bikin selaku pengusaha perempuan di Maluku dan juga sekarang di kancah nasional. Dalam frame Anda, Ibu Ekin, dunia usaha itu seperti apa sih yang sudah dimasuki perempuan sekarang? Terima kasih Bang Sen. Salam jumpa, salam berpendapat. Senang sekali bisa hadir dalam podcast Ambon Express pada saat hari ini. Satu kebahagiaan dan kebanggaan buat Beta bisa ada sama-sama dengan Bang Sen. Menurut Beta, dunia usaha itu adalah salah satu jalan untuk memajukan solusi untuk memajukan perekonomian dari negara Indonesia khususnya Provinsi Maluku. Nah, dalam perspektif dunia usaha sendiri tidak menutup kemungkinan untuk perempuan bisa terjun dan berpartisipasi atau berprofesi sebagai pengusaha. Kenapa? Karena perempuan menurut saya kita tahu semua perempuan itu ditakdirkan multitasking. Serba bisa ya? Serba bisa. Jadi selain bisa melahirkan, mengasuh anak, mendidik anak, perempuan era ini juga punya kesempatan luas untuk membangun bisnis. Gitu. Jadi menurut saya perempuan harus berpartisipasi aktif dalam dunia usaha. Artinya begini bahwa yang tadinya stigma perempuan itu dapur, kasur, dan sumur ini sudah mulai berubah dapur, kasur, sumur, dan juga perkantoran. Oh, siap. Seperti itu ya Ibu ya? Seperti itu. Kim, ini kan kadang-kadang nih kalau memasuki dunia yang memang banyak dihuni oleh kaum laki-laki ini kan kadang sebagai perempuan juga harus punya power yang luar biasa dari laki-laki itu sendiri kan. Artinya bahwa kita berkompetisi, kita ada di dalamnya bukan berarti kita nggak punya semangat, it's okay lah, tapi kita punya kualitas misalnya. Nah, pada saat Anda berada di lingkungan yang notabene itu adalah mayoritas laki-laki, para pengusaha dan sebagainya, ini kita cerita dalam konteks perempuan dulu banyak dulu nih di dunia usaha. Apa yang Anda rasa pada saat itu sih? Menurut saya rasakan biasa aja. Biasa aja karena sudah punya teman laki-laki yang banyak. Ya. Jadi kita mau berhasil, seseorang mau berhasil atau tidaknya itu yang pertama tergantung lingkungan. Jadi ada satu kata bijak atau peribahasa yang saya pernah dengar dan baca adalah tunjukkan siapa temanmu, maka saya akan melihat, maka saya akan mengetahui karaktermu. Jadi saya bersyukur lingkungan itu cukup mempengaruhi. Jadi ketika saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman yang pasien tahu sendiri ya, pasien salah satu orang yang menyaksikan perjalanan karir saya masuk ke dunia zona tidak nyaman. Dan saat itu untung saya memilih jalan yang benar. Saya masuk pada organisasi suatu himpunan
yang namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Isinya para pengusaha itu ya? Iya, isinya para pengusaha dan semua laki-laki. Nah di HIPMI itu bagaimana saya belajar untuk menjadi seorang entrepreneur yang lebih profesional, yang lebih baik, yang berintegritas tentunya. Nah di sana kita mengandung mengandung moto yang namanya persaudaraan persahabatan. Nah dari situ saya mulai masuk dalam area yang kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Tapi karena paham kita ataupun kita punya moto besar kita persaudaraan persahabatan, makanya saya melihat teman-teman saya pengusaha pria itu sebagai sahabat, sebagai saudara yang kapan saja kita bisa berbagi, berdiskusi tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneurship yang tangguh. Artinya bahwa tidak ada gap antara perempuan dan laki-laki karena ini sudah merasa saudara dan juga teman tadi. Ya. Seperti itu. Artinya ya kita mau di posisi apapun nyaman sebenarnya. Ya. Sebagai teman iya, sebagai saudara juga iya, ya kan? Tapi kompetisi bagi dunia usaha juga sebenarnya ada kan Ibu Ekin. Ya. Kalau kita melihat bahwa nggak lurus-lurus aja sebenarnya Ibu berada di titik ini pun perjuangannya saya tahu dari kapan gitu loh. Dari zaman hujan-hujan Ibu naik motor sampai sekarang naik baby Benz. Saya tahu itu artinya bahwa ada yang memang harus dimiliki oleh seorang perempuan supaya dia bisa tampil lebih kinclong di antara teman laki-laki. Iya, yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam hal ini perempuan yang terjun di dunia usaha. Yang pertama itu dia harus memiliki mimpi. Nah dia kalau saya pribadi saya udah terjun di sini, ya mimpi saya gapai lewat kendaraan saya sebagai entrepreneurship. Yang berikut seorang pengusaha itu dia harus punya yang namanya intuisi bisnis. Jadi harus melihat kira-kira saya lakukan bisnis ini dan kira-kira saya mampu enggak, terus membaca peluang-peluang ini saya bisa enggak gitu. Dan terus harus fokus. Gitu. Dalam kita menjalani suatu bisnis kita harus fokus. Itu artinya harus memang diasah dulu Ibu ya, dari saat mungkin yang tadi Ibu bilang, yang saya tahu bahwa dari hal-hal kecil yang Ibu lakukan akhirnya menjadi hal besar itu semuanya diasah. Iya. Iya kan seperti itu? Pasti. Oke. Kadang di dalam dunia bisnis yang tadi saya bilang bahwa tidak ada lagi degradasi atau tidak ada lagi gap antara perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang ini Ibu melihat banyaknya wirausaha perempuan atau dunia usaha dipenuhi sesak oleh para perempuan. Apa yang Ibu rasa saat ini? Yang saya rasa saya happy. Happy ya? Happy. Saya happy karena dulu kan zaman dulu ya kita bisa menjadi kayak pencetus pahlawan wanita gitu kan ya, kayak Kartini terus memposisikan diri bahwa perempuan itu sejajar dengan laki-laki. Waktu zaman itu mungkin masih dalam segi pendidikan ya, tapi sekarang dari segi profesi. Dan dokter sudah didominasi. Jadi saya happy kenapa sudah tidak ada kesenjangan lagi dalam setiap profesi laki-laki maupun perempuan. Bahkan pilot perempuan juga kan ada di TNI Polri, Polwan juga ada, pertambangan semuanya ada perempuan yang hebat. Ya, jadi saya happy, saya senang, saya bangga di mana perempuan sudah mampu mensejajarkan posisinya dengan laki-laki di dalam wira swasta atau entrepreneurship. Tapi kadang kita melihat juga perempuan dengan perempuan itu terjadi pergesekan. Ya. Anda melihatnya seperti apa dan Anda pernah nggak ngerasa seperti itu? Kalau saya sih nggak merasa digesek ya, mungkin orang lain menggesek iya, tapi saya nggak merasa digesek. Artinya bahwa Anda merasa bahwa ya udah yang saya lakuin, saya harus juga bisa membentengi diri saya. Ya, maksudnya yang kita lakukan sebagai perempuan saya perempuan dan perempuan gitu ya. Kalau saya kan ada bangsa juga mungkin tahu di Maluku, saya punya komunitas teman-teman pengusaha perempuan. Betul. Nah harusnya ya kita perempuan itu saling support dalam berbagai bidang. Misalnya bidang usahanya dia di sini, saya di sini. Ketika dia membutuhkan apa, misalnya solusi apa, harusnya kita saling support. Kenapa? Karena setiap orang udah digariskan jalur bisnisnya itu di mana, dia berhasil di bisnis mana, gitu ya. Kalau saya sih sebisa saya mungkin saya menghindari yang namanya pergesekan. Artinya bahwa kalau perempuan itu mau maju, perempuan juga harus punya support sistemnya yang kuat ya Ibu Ekin ya. Seperti itu ya. Ya.
Baik, nih agak-agak sensitif juga nih. Ya, Kadang berada di tengah perkumpulan yang isinya adalah para pengusaha tajir hebat, laki-laki semuanya. Ibu sebagai perempuan apalagi juga sudah tahu bahwa saya harus ada di situ dan bagaimana sebenarnya bisa memposisikan diri. Pernah nggak sih ada godaan-godaan? enggak lah, sama dia anggap semuanya teman itu clear. Nah, terus yang paling penting ya Bang Seth, orang itu mau menghargai kita tergantung cara kita memperlakukan diri kita, menempatkan diri kita. Selama saya menempatkan diri saya baik sebagai seorang entrepreneur yang memang mau berusaha, orang juga akan merespon kita demikian. Gitu. Artinya bahwa ya sikap kita yang kita tunjukkan misalnya itu juga akan dilihat oleh orang sekitar bahwa oh it's okay, ini nggak bisa deh. Baik, Kim, kita lihat bahwa Maluku butuh orang-orang sebenarnya bukan cuman pemerintah, bukan cuman BUMN, bukan cuma BUMD yang ada di sini untuk bisa membangun Maluku. Butuh pihak swasta dalam hal ini dunia usaha untuk bisa berkolaborasi sebenarnya untuk membangun Maluku. Sudahkah Ekin melihat bahwa saatnya memang kita sebagai orang yang berada di pengusaha misalnya ini sudah harus bisa berkolaborasi di saatnya dengan pemerintah di daerah. Oh ya, kalau saya sih namanya pengusaha ya, apalagi kita terhimpun dalam himpunan. Kebetulan saya ada di HIPMI dan Kadin. Di HIPMI kan sekarang saya ketua kompartemen penanaman modal dalam negeri, dan di Kadin salah satu ketua komisi tetap pada SDM. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah ada dalam lingkungan atau dalam organisasi yang besar seperti itu, harusnya ya kita punya solusi untuk negeri ini. Kalau menurut saya pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gubernur dan jajarannya sangat welcome untuk investasi di Maluku. Tergantung bagaimana kita sebagai pengusaha mampu untuk menerjemahkannya. Nah, kita tidak bisa sebagai pengusaha ya, kita tidak bisa cuma mengharapkan bagaimana mengerjakan proyek di daerah, tapi bagaimana kita mampu dengan jaringan yang kita miliki, dengan posisi kita ada di organisasi besar yang mempunyai jaringan yang cukup besar. Saya di HIPMI kan kita punya 3 menteri, ya kan, ada Menteri Investasi Bang Bahlil, Menteri BUMN Bang Erik, Menteri Pariwisata Bang Sandiaga Uno, dan bahkan Presiden sendiri pun kader HIPMI. Sebenarnya ini peluang ya, peluang bagaimana kita bisa menggunakan jaringan yang kita miliki untuk memperbaiki posisi kita sendiri, bagaimana kita dapat membawa masuk investasi di Maluku. Karena pemerintah daerah sangat welcome, Pak Gubernur dan jajaran sangat welcome, saya tahu itu sangat welcome, dan saya sendiri sudah membuktikannya. Ada investasi beberapa yang saya bawa masuk di Maluku dan itu disupport. Nah itu yang saya mau bilang, sebenarnya bahwa jangan berpikir bahwa menjadi pengusaha di daerah tidak bisa membawa investasi dari luar ke dalam daerah. Kalau pergi-pergi kalau tidak punya link misalnya kayak ibu di Jakarta, artinya bahwa it's okay, kontribusi kita bahwa membawa pengusaha untuk datang ke Maluku melihat peluang-peluang dan ini bisa menjadi sebuah menciptakan iklim investasi yang baik mungkin ya. Kalau kita berbicara bahwa kedekatan ibu dengan para pembesar tadi itu luar biasa, orang sering wah gila ya, JMS lagi dengan ini, JMS lagi dengan ini. Artinya dari postingan itu orang sudah berpikir ke depan, berpikir maju bahwa ya kalau memang mau menjadi orang maju, menjadi orang hebat, memang harus memperluas pergaulan seperti itu. Pernah nggak misalnya mendapat bulian di sosmed misalnya, apalagi sekarang apapun diposting di sosmed. Kalaupun ibu nggak posting, ada yang posting misalnya. Pernah nggak mendapat bulian atau cibiran dari orang-orang yang memang melihat kita terus mereka sendiri yang resah? Ya, kalau saya sendiri sih belum pernah sih. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Nah, tapi kalau Bang Sen sebagai wartawan mungkin ya lebih tahu lah ya. Ya, kalau kita di dunia media mungkin kita juga tahu itu. Karena ya begitulah ibu ya, namanya pergaulan kan ada suka dan tak suka, dan kita juga nggak mungkin, Ekin sendiri juga nggak mungkin mengharap bahwa kamu harus comfortable sama saya, enggak. Seperti itu, ya kan? Ya, tergantung kita bagaimana
itu aja mempergunakan apa jaringan yang kita sudah miliki guna untuk pengembangan provinsi Maluku ini, Pak. Nah, itu dia. Bicara soal provinsi Maluku lagi nih, dengar-dengar bocorannya mau ada event nasional dan itu membawa begitu beberapa menteri ke Kota Ambon. Diceritain dong, mungkin bocoran kan itu di sini. Oh iya, jadi kebetulan saya alumni Fakultas Ekonomi Unpad. Oke. Ya. Dan ketuanya itu Pak Michael ya, Pak Michael Watimena. Oke. Ada nanti rencananya jika Tuhan berkenan, Amin. bulan Agustus nanti kita akan melakukan seminar nasional tentang lumbung ikan nasional dan Ambon Newport adalah solusi masa depan Maluku. Nah, itu dia. Begitu kita sudah berkomunikasi sebagai panitia maupun dengan ketua umum Ikatan Alumni sendiri untuk bagaimana menghadirkan beberapa menteri, salah satunya Menko, Pak Luhut mungkin, juga lancar ya. Kalau Bang Bahlil sudah confirm hadir, Menteri Investasi sudah confirm hadir. Nah, rencananya itu tanggal 9 Agustus. 9 Agustus. Jadi kita akan di Unpati ya, dan melibatkan semua universitas yang ada di Maluku. Oke, luar biasa. Nah, itu perjuangan Ekin mungkin dan teman-teman untuk bagaimana menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, mendorong pemerintah melalui seminar nasional itu ya. Jadi ya kita sebagai generasi muda di Maluku juga, apalagi dunia usaha, siap-siap untuk berperan di situ. Kin, itu dunia usaha kita lewat dikit deh. Kita tahu bahwa Anda ini juga terjun di dunia politik kemarin-kemarin. Sudah ketawa. Seru nih kalau punya teman kayak gini nih. Udah kenal dekat, apapun mau diobrolkan ya udah lancar aja. Sempat terjun di dunia politik walaupun akhirnya belum rezeki ada di situ. Anda lebih dominan ada di dunia usaha. Melihat perempuan dan politik itu apa sih? Perempuan dan politik. Menurut saya ya, perempuan, tadi saya bilang, perempuan sekarang udah sejajar ya di berbagai level, jenjang berbagai profesi. Di situ ada perempuan. Nah, banyak juga di dunia politik itu bupati-bupati perempuan, lahir di Maluku, bahkan ada kan salah satu bupati perempuan yang lahir di Bulu Selatan ya, Ibu Fitri, itu luar biasa. Terus Maluku juga punya 2 orang Sri Kandi ya, 2 orang Sri Kandi di DPR RI dan 3 orang Sri Kandi di DPD. Nah itu berarti bukan hal tabu lagi untuk perempuan berada di kancah politik daerah maupun politik nasional. Gitu. Jadi menurut saya di Indonesia ya, di bisnis itu namanya kalau misalnya kita mau berusaha itu tidak bisa terlepas dari kekuasaan. Dan kekuasaan itu juga tidak bisa terlepas dari bisnis usaha, karena untuk kemajuan suatu daerah sendiri kalau misalnya mau maju kan harus ada kontribusi, ada usaha dan lain-lain. Begitupun di dunia usaha, kalau tidak ada intervensi dari pengusaha atau penguasa juga itu tidak mungkin jalan. Jadi buat saya perempuan dan politik itu sama. Dan saya pernah dengar bahwa ada yang bilang bahwa keputusan politik menghasilkan kebijakan ekonomi. Itu luar biasa ya. Artinya bahwa ya semua kebijakan apapun ini melalui jalur politik sebenarnya. Jadi ya perempuan berbahagialah kalian bisa membuat suatu keputusan dan menghasilkan sebuah kebijakan ekonomi di daerah seperti itu ya. Ya. Kim, satu lagi nih. Bukan satu lagi, banyak sebenarnya. Malah melihat di dunia politik, udah warnanya ke sana, jumpa lintang, koprol, apa segala macam, kaya bahkan seperti itu. Anda udah tahulah seluk-beluk dunia politik itu juga. Nah, pertanyaannya nih, masih tertarik nggak di politik? Kalau saya profesinya pengusaha. Aslinya memang profesinya pengusaha sebenarnya. Tapi hobi saya dari dulu dari saya sekolah masuk OSIS kan, terus kuliah itu udah masuk organisasi. Ya, jadi saya itu pengusaha tapi hobinya saya tuh
berorganisasi dan berpolitik. Seru ya hobinya ya. Beda banget sama perempuan yang lain. Kalau perempuan yang lain hobinya tuh shopping. Kalau ini hobinya politik. Berarti kalau dibilang memang belum bisa terlepas dari politik ya, karena tadi misalnya dan juga mungkin punya banyak teman ya, orang politikus dan punya teman menteri yang tadinya juga memang diusulkan melalui jalur politik ya, seperti itu ya, Kit ya. Oke, lanjut lagi nih soal politik lagi. Ada yang bilang politik itu kalau belum merasa, belum sentuh, belum terjun, belum bisa dibilang punya banyak pengalaman. Betul juga sebenarnya kayak gitu. Tetapi pada saat Anda terjun di politik, terus Anda belum rezeki di situ, yang Anda rasa apa sih? Pasti dong yang kesel, udah buang waktu, buang duit, buang tenaga, segala macem. Kesel nggak pada saat itu? Kalau saya sih enggak ya? Kan namanya hobi kan. Itu dia, hobi dijalani. Ya, yang kedua itu kita visi kita, misi kita untuk menjadi seorang politisi itu apa? Kalau misi kita untuk kekuasaan atau untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besar dari situ, saya pikir itu akan sedia. Tapi kalau kita memang niatnya untuk melayani, nah kalau Tuhan mau pakai kita di situ, kenapa kita harus bersedih? Karena buat saya politik itu adalah etika politik itu adalah ruang di mana kita bisa melayani. Ya kan, ruang di mana kita bisa melayani, di mana di situ ada seni yang luar biasa. Itu kan politik itu seni menurut saya kan, seni kita untuk melayani, seni kita untuk berkolaborasi, ya kan. Jadi menurut saya itu sekolah sih. Itu sekolah dan itu prosesnya sebenarnya. Namanya sekolah itu kan harus bermahal gitu. Satu waktu diminta lagi misalnya DPR, nggak usah DPRD, nggak usah DPR RI dan sebagainya deh, langsung aja menjadi kepala daerah misalnya Kota Ambon deh. Ya kalau saya sih sampai detik ini ya masih fokus ke dunia usaha dulu Bang Zen. Kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa ya. Tuhan, fokus saya rahasia Tuhan lah. Fokus saya masih ke dunia usaha. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya ada dorongan dari masyarakat, ya memang. Ya, dan restu Tuhan juga loh. Restu Tuhan paling penting. Balik lagi nih, saya mau nanya agak sedikit private. Sibuk nih kan, pagi meeting, dikit-dikit udah ada ketemu klien, terus juga ada presentasi dan sebagainya, bergerak lagi ke satu tempat, kadang juga kita nangkapnya susah, bukan nangkap orangnya, nangkap waktunya sebenarnya, orangnya tetap ada. Membagi waktunya gimana sih Kin? Kan butuh fisik yang lumayan nih, harus olahraga mungkin ya, terus juga harus makan makanan sehat dan sebagainya, agar kondisi tetap fit. Ngejaganya gimana nih dengan aktivitas yang bejibun? Ya kalau saya sih sebisa mungkin saya tidur 8 jam. Sebisa mungkin saya tidur 8 jam. Bangun lebih pagi tentunya. Sebisa mungkin saya olahraga. Sempatkan ya. Paling tidak 2 hari sekali. Ya paling 2 hari sekali lah. Harus 2 hari sekali 30 menit. Saya sempatkan waktu untuk olahraga. Terus mulai makan makanan yang sehat. Sekarang udah mulai ya, saya udah lihat semalam pesannya nggak nasi. Pesannya itu buah dan sayur. Jadi tidurnya yang paling penting itu jam istirahat kita. Jam istirahat ya. Ya, sebisa mungkin 8 jam. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada aktivitas, jam 10, jam 11 saya masih tidur. Sleeping beauty ya. Sleeping beauty. Tuh resepnya kayak gitu. Jadi kalau teman Amex ingin sehat dan punya kegiatan banyak banget padat, ini tipsnya salah satunya itu. Balik lagi nih kan, pagi udah meeting klien ketemu apa segala macam nih kan. Kadang juga diri kita butuh refresh dan me time. Biasanya me time apa sih, Kin? Kalau saya me time-nya paling sama anak sih. Ya, udah paling bahagia banget ya. Ya paling me time sama anak, paling ya makan mungkin, jalan-jalan atau staycation di mana. Nah itu dia, itu aja sebenarnya. Gak perlu yang mahal-mahal amat, sama anak udah cukup kali ya kayak gitu. Ini saya bingung nih. Sebenarnya ini kan anak udah gede, perempuan lagi. Esok-esok nih mau diarahkan kemana atau memang karena anak cuman sorangan wae satu seorang maksudnya,
Jadi pengen jadi ini, jadi itu. Ngarahin Leticia kayak gimana sih, Kin? Udah gede kan? Iya, Leticia sekarang udah SMP sih. Ini agak bergeser ya. Ya, SMP kelas 1 udah masuk remaja ya. Betul. Jadi arahan apa ya, saya mengarahin Leticia itu, ya tugas saya kan sebagai seorang orang tua kan menasehati, mendidik, menasehati, mengarahkan, mendoakan yang paling penting. Kalau saya cukup mengarahkan sesuai dengan apa yang menjadi mimpi Leticia. Saya Leticia mau jadi apa, kita arahkan. Tidak dipaksakan ya? Tidak dipaksakan. Dia akan menjalani takdirnya sendiri sesuai dengan apa yang menjadi goalsnya dia. Tugasnya kita mengarahkan atau memberi masukan. Saya Leticia mungkin kedepannya pengen jadi ini, dan kita cukup mengarahkan atau kita memberi masukan. Kalau menurut Mami cocoknya jadi ini. Tapi pernah ngomong-ngomong nggak? Misalnya dia kan udah remaja tuh pasti ngomong, Mami, Leti pengen jadi ini dong, pengen sekolah ini dong misalnya. Iya. Kalau Leti sih pengen kayak maminya katanya. Gak apa-apa. Artinya bahwa semakin banyak perempuan di dunia usaha, semakin membuat perempuan itu maju, apalagi menjadi inspirasi bagi perempuan di Maluku. Ya kan, kayak gitu kan? Wah, luar biasa ya. Artinya bahwa ini Ekin udah punya teman ngobrol nih di rumah. Saya ngomong sama maminya sendiri, udah sama Leti nih. Dia udah ngomong-ngomong soal yang lebih serius nggak? Misalnya ini ada loh teman Leti yang suka sama Leti, mau diajak ke mall apa segala macam, belum ya? Anak Jakarta kan gitu biasanya ya? Iya, tapi Leticia sampai saat ini belum sih. Ya, dan saya selalu ingatkan, maksudnya kan dia di Jakarta kan, dari daerah ke Jakarta itu kan niatnya, cita-citanya kan belajar. Betul. Jadi saya lebih arahkan untuk fokus ke belajar dulu, sambil kita memantau dan mengarahkan. Artinya ya seperti maminya lah, dari daerah ke Jakarta, gubrak jadi muncul tiba-tiba. Kin, menghadapi omongan yang pedes di kuping tuh kayak apa sih? Karena kan yang tadi selama perempuan itu oke lah. Karena kan masyarakat nih ya. Apalagi ya kita tahu misalnya ya orang pasti nggak suka, misalnya bukan nggak suka, orang agak-agak sinis aja dengan keberhasilan kita, kesuksesan kita. Menghadapi seperti itu, omongan kayak gitu seperti apa sih, Kin? Iya, kalau saya ya di atas langitnya ada langit ya. Kalau posisi orang sudah ada kita mungkin ini pada menurut saya sih nggak juga lah ya, biasa aja, di atas langit masih ada langit ya. Ya saya bilang tadi, bagaimana orang menilai kita ataupun merespon kita tergantung kitanya. Gitu loh. Buat saya sih gimana ya, saya jalan kehidupan saya gitu loh. Kalaupun orang lain mau berkomentar apapun, itu kan haknya orang. Tergantung cara kita merespon gimana. Tapi kalau saya sih ya santai aja. Ya udah, kalau memang apa namanya? It's my life. Itu dia semua hidup kita. Di sini baru si Ekin ini bongkar bangkit di sini lah. Udah agak private, di tempat lain nggak pernah. Oke. Kin, sebelum kita tutup nih, kita ngobrol udah jauh banget nih, udah sekitar 45 menit ya. Kim, ini sebelum kita tutup nih, saya punya bukan jebakan Batman sih sebenarnya. Saya punya yang namanya pilih-pilih. Kan setiap orang itu punya prioritas ya dalam hidupnya. Apa yang menjadi prioritasnya dia eksekusi, dia ngelakuin, setelah itu mulai yang lain. Nah, saya mau nanya dulu prioritasnya apa sekarang sih prioritasnya? Kalau saya, prioritas saya bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang berhasil, yang bisa masuk sampai ke level nasional. Sudah di nasional loh. Terus bagaimana sama-sama membangun Maluku. Amin. Kita sama-sama. Kita media juga tetap keberkahan. Karena kita tahu, kita Amex sendiri dengan Ekin sendiri ini kita udah ngikut perjalanannya jauh banget. Udah paling jauh kita gitu. Oke, ini kita masuk di pilih-pilih. Silakan dijawab dengan cepat dan apa alasannya. Silakan ya. Jangan dibelak. Pengusaha atau politisi? Usaha. Kenapa? Free time. Free time. Yes. Oke, jadi kalau politisi terbatas mungkin ya. Anak atau suami? Anak. Kenapa? Yang nanti pada satu anak. Itu prioritasnya. Gitu. Satu lagi nih, hidup bahagia dengan mama dan anak, dengan mami masih misalnya, atau hidup bahagia dengan suami tanpa anak dan mama? Hidup bahagia dengan mami dan anak dong. Oke, karena udah dari dulu. Ya kan? Satu lagi, sahabat atau teman nongkrong? Sahabat. Sahabat, kenapa? Sahabat tuh ada di saat kita susah maupun senang.
gitu ya. Kalau teman nongkrong belum tentu. Nah, dan teman nongkrong juga bisa dicari kali ya. Ya, Satu lagi, teman menteri atau teman arisan? teman menteri dong. Kenapa? Bisa membangun Maluku ketika kita punya kedekatan dengan menteri. Mantap. Satu lagi nih yang terakhir, pasti dijawab harus cepat. Teman tapi mesra atau suami idaman? Suami idaman. Kenapa? Kenapa? Oke, habis ini ya kita jawabnya. Seru sekali teman Ambon Express di podcast kita kali ini. Kita ngobrol banyak yang nggak pernah diobrolkan di mana, semuanya ada di sini. Saya yakin itu karena tadi dari Ekin sendiri kita sudah berbicara banyak soal dunia usaha, soal yang namanya politik, soal namanya hubungan anak dan ibu, termasuk juga sedikit soal yang namanya asmara, tapi kita boleh dikit aja. Tadi dipilih-pilih, Ibu Ekin sudah menjawab semuanya. Yang terakhir tuh, abis ini nanti kita bahas, maaf ya nggak di sini, itu di ruang private kita. Yang tadi, teman tapi mesra atau suami idaman? Suami idaman. Siapa dia? Tunggu aja nanti undangannya. Baik, thank you banget Kin. Sama-sama. Kita udah ngobrol seru di sini. Dan yang pasti semoga obrolan kita ini jadi inspirasi buat semua yang menonton ini. Jangan lupa untuk menonton yang namanya YouTube Ambon Express, tentunya di podcast ini. Subscribe, like, dan juga komen. Komennya jangan pedes, nanti kamu dibilang julid. Salam sehat Kin. Salam sehat, terima kasih sahabat Amex waktunya.